Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Rahma Aidina Mujaidah. Dan saya Maida Lailia Rufyana. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Moderasi Beragama yang diampu oleh Bapak Muhammad Fatoni. Adapun tema yang akan kami bahas pada video pembelajaran kali ini adalah model-model studi Islam. Melalui video ini, kami akan menjelaskan pengertian studi Islam, model-model studi Islam, serta implementasi dalam kehidupan beragama. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita semuanya. Islam merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam menjadi salah satu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi dan juga ulama-ulama kita. Jika diperhatikan, Islam juga berbeda dengan agama lain yang mengambil nama agama dari nama pendiri atau nama tempat penyebarannya. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirasa Islamiyah, sedangkan studi Islam diibarat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka, studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksananya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Model-model studi Islam. Yang pertama yaitu model normatif. Model ini memandang Islam dari sisi legal atau formal dan ajaran normatif atau nas. Model ini berfokus pada aspek halal atau haram, boleh atau tidak boleh, dan hukum syariat. Digunakan oleh usulin atau ahli usul fikih, fuqaha ahli hukum Islam, mufasyirin ahli tafsir, dan muhadisin ahli hadis. Menurut Abu Dinata, pendekatan ini melihat agama dari ajaran pokok dan asli dari Tuhan, belum dipengaruhi pemikiran manusia, berkaitan erat dengan teologi dan keimanan kepada Tuhan, menampilkan kebenaran dan nilai luhur agama yang mutlak dan murni. Yang kedua, model historis. Model ini membahas peristiwa berdasarkan waktu, tempat, latar belakang, dan pelaku, mengarahkan seseorang dari pemahaman teoritis atau idealis menuju pemahaman nyata, empiris. Model ini penting dalam memahami agama Islam karena turun dari konteks sosial nyata. Menurut Kuntowijoyo, isi Al-Quran terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, konseptual, berisi ajaran normatif, nilai moral, hukum, dan doktrin agama. Yang kedua, kisah dan perumpamaan yang mengandung pelajaran dan hikmah kehidupan. Untuk memahami Al-Quran secara utuh, perlu mempelajari sejarah turunnya ayat atau asbabun nuzul. Pendekatan ini membantu agar pemahaman terhadap agama tetap sesuai dengan konteks sejarahnya. Yang ketiga, model filosofis. Model ini bertujuan memahami hakikat dan makna terdalam ajaran Islam secara rasional dan mendasar. Model ini bersifat menyeluruh, kritis, dan relevan terhadap perkembangan zaman, mengajak umat untuk berpikir terbuka serta menghindari sikap formalitis dan sempit dalam beragama. Memahami agama tidak hanya dari sisi lahiriah atau eksoterik, tetapi juga batiniah, esoterik, yang memperdalam spiritualitas, menemukan hikmah dan nilai kemanusiaan di balik setiap ibadah seperti doa berjamaah sama dengan menumbuhkan kebersamaan, puasa sama dengan melatih empati dan kesabaran, haji sama dengan memperkuat persaudaraan umat dan pengabdian kepada Allah. Selanjutnya, model sosiologis. Model sosiologis mempelajari interaksi sosial, struktur, proses, dan perubahan dalam masyarakat. Dalam studi Islam, pendekatan ini digunakan untuk memahami ajaran Islam dari aspek sosial kemasyarakatan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan hubungan antar manusia.
Jalaluddin Rahmat menyebutkan 5 alasan pentingnya sosiologi dalam kajian Islam. Yang pertama, muamalah menjadi bidang hukum terbesar kedua dalam Islam. Yang kedua, ibadah boleh disesuaikan saat ada kepentingan sosial penting. Yang ketiga, ibadah sosial bernilai lebih tinggi daripada ibadah individu. Yang keempat, ibadah yang rusak bisa ditebus dengan kegiatan sosial. Dan yang kelima, amal sosial mendapatkan ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Ciri pendekatan sosiologis yaitu menggunakan sumber normatif, yaitu Al-Quran dan hadis, lalu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, lalu memperhatikan perubahan sosial sesuai perkembangan zaman. Contohnya itu ada di kisah Nabi Yusuf, yaitu yang diangkat menjadi wakil raja karena kecerdasan akhlak dan kemampuan sosialnya. Model kebudayaan. Budaya merupakan hasil dari akal dan budi manusia yang mencakup adat istiadat, kepercayaan, dan kesenian. Dalam kehidupan masyarakat, ajaran Islam dapat diwujudkan melalui praktik budaya seperti cara berpakaian, berinteraksi, dan bermasyarakat. Kebudayaan berperan sebagai media untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial. Perkembangan ajaran Islam dalam budaya menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masyarakat. Islam dan budaya itu memiliki kesamaan tujuan, yaitu menumbuhkan kebaikan, keharmonisan, dan keteraturan sosial. Contohnya, dalam berdakwah, seorang dai perlu memahami budaya lokal agar pesan agama mudah diterima dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu ada model psikologis. Psikologi mempelajari kondisi jiwa, pola pikir, serta perilaku seseorang dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendekatan ini merupakan pendekatan kontemporer yang berkembang sejak abad ke-20, yang menekankan pada pengalaman batin dan perilaku keagamaan, bukan pada penilaian benar atau salah keyakinan, bertujuan untuk memahami bagaimana keimanan mempengaruhi sikap dan perilaku keagamaan individu. Lalu, terdapat 3 bentuk pendekatan psikologi Islam. Yang pertama yaitu skripturalistis, yaitu mengkaji Al-Quran dan hadis secara tekstual dan mendalam. Yang kedua yaitu filosofis, yaitu menggunakan penalaran logis, sistematis, dan universal. Yang ketiga yaitu sufistik, yang berfokus pada pengalaman spiritual dan intuisi batin. Banyak ajaran Islam berkaitan dengan aspek kejiwaan seperti iman, takwa, dan keyakinan. Nah, pendekatan ini itu membantu menanamkan dan memperdalam nilai-nilai agama dalam jiwa sehingga praktik keagamaan menjadi lebih bermakna dan spiritual. Nah, yang terakhir ada model interdisipliner. Pendekatan interdisipliner menggunakan berbagai sudut pandang ilmu yang saling berkaitan untuk memahami suatu masalah secara terpadu dengan menggabungkan beberapa pendekatan seperti sosiologis, historis, normatif agar hasil kajian itu lebih menyeluruh. Nah, ini diperlukan karena satu pendekatan saja itu sering tidak cukup untuk memahami kompleksitas ajaran Islam. Contohnya ada di kajian poligami dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang perlu ditinjau dari sisi teks, budaya lokal, psikologis, dan sosial agar pemahamannya itu lebih utuh. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, perkembangan pendekatan studi Islam itu sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan merupakan hal yang wajar serta diperlukan agar agama itu tetap relevan. Implementasi model-model studi Islam. Yang pertama yaitu model normatif. Implementasinya yaitu kegiatan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji yang berpedoman langsung pada nas. Pembelajaran agama di pesantren tradisional yang berfokus pada kajian kitab kuning, tafsir, dan fikih, serta lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menggunakan sumber normatif untuk menetapkan hukum keagamaan. Yang kedua, model historis. Implementasinya yaitu dalam penelitian sejarah Islam seperti kajian masa kekhalifahan serta sejarah tafsir dan perkembangan fikih. Selanjutnya dalam memahami asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat dan asbab al-wurud, sebab munculnya hadis agar interpretasi teks lebih tepat.
Yang terakhir dalam pembelajaran sejarah peradaban Islam di sekolah dan universitas. Yang ketiga, model filosofis. Implementasinya yaitu yang pertama, kajian ilmu kalam dan filsafat Islam seperti yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Yang kedua, diskusi etika Islam dalam konteks modern seperti bioetika, teknologi, dan kebebasan berpikir. Yang terakhir, pendidikan tinggi Islam yang membuka ruang bagi dialog antara wahyu dan ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, model sosiologis. Implementasinya yaitu yang pertama, kegiatan dakwah berbasis masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, analisis terhadap fenomena sosial keagamaan seperti tradisi tahlilan, zakat produktif, dan peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir, program sosial organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU yang menekankan dakwah sosial atau humanistik. Selanjutnya, implementasi model kebudayaan, yaitu 1. Tradisi keagamaan di Nusantara seperti Maulid Nabi, Selamatan, dan Tahlilan yang merupakan hasil akulturasi Islam dan budaya lokal. Dan yang kedua, itu ada seni dan sastra Islam seperti kaligrafi, musik, qasidah, dan arsitektur masjid yang khas Indonesia. Dan yang ketiga, ada pendidikan Islam berbasis kearifan lokal seperti pesantren yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya daerah. Implementasi model psikologis. Yang pertama yaitu kajian psikologi Islam di perguruan tinggi yang meneliti konsep kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan kesehatan mental dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua yaitu penggunaan prinsip spiritual Islam dalam bimbingan dan konseling Islam untuk menangani stres, kecemasan, dan krisis moral. Yang ketiga itu ada gerakan dakwah yang menekankan ketenangan batin, zikir, dan kesadaran spiritual sebagai terapi kehidupan modern. Dan yang terakhir yaitu ada implementasi model interdisipliner. Yang pertama yaitu dalam kurikulum Universitas Islam Modern itu mengintegrasikan studi keagamaan itu dengan ilmu sosial, sains, ekonomi, dan teknologi. Yang kedua yaitu dalam penelitian interdisipliner itu seperti ekonomi syariah, etika lingkungan dalam Islam, dan Islam digital. Dan yang ketiga ada dalam pengembangan fikih kontemporer itu seperti hukum teknologi informasi, ekonomi digital, dan bioetika Islam. Jadi kesimpulannya yaitu studi Islam itu merupakan kajian ilmiah yang bertujuan memahami ajaran Islam secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Setiap pendekatan seperti normatif, historis, filosofis, sosiologis, kebudayaan, psikologis, dan interdisipliner itu memiliki peran penting dalam memperkaya pemahaman terhadap Islam. Nah, pemahaman yang utuh itu tidak hanya dapat dicapai dengan menggabungkan seluruh pendekatan tersebut secara interdisipliner. Dengan cara ini, Islam itu tidak hanya dipandang sebagai ajaran dogmatik, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup, dinamis, dan relevan untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan manusia di setiap saat.